Departemen Bedah Anak di Kyushu University. Jadi di sana itu pengembangannya ke arah translational research. Jadi kasus-kasus apa yang ada di bedah anak itulah yang diangkat. Yang pertama itu pas tahun pertama kedua saya penelitiannya mengenai congenital diaphragmatic hernia. Jadi di sana kita menggunakan modelnya yaitu nitrofen induced congenital diaphragmatic hernia. Di situ yang kita nilai bukan yang kita ini lebih ke arah lang hipoplasianya sebagai akibat dari congenital diaphragmatic hernia. Kemudian tahun 2003, mulai tahun kedua itu saya beralih ke penelitian yang liver karena di sana juga mulai pengembangan ke arah translational research, mencari pengganti untuk transplantasi. Transplantasi. Jadi model-model yang dikembangkan saat itu ke arah liver. Berarti pas bilang hipoplasi itu, tapi tetap ada hubungannya karo liver ya, congenital diaphragmatic hernia itu kan berarti livernya masuk ke torak ya. Cuman saat itu tidak, kita hanya menilai lang hipoplasianya saja, jadi tidak membahas ke livernya. Namun yang pas berikutnya saya ke arah membuat hewan cobannya ke arah liver fibrosis. Tapi memang hati itu dia bisa embryologi ya, anatomi. Hati ini kan dia cilik ya, dia jadi gede, paling gede. Terus akhirnya dia itu kan marake lambung itu dulu seperti ini ya lambungnya. Terus karena di sini hati gede terus lambung itu geser migrasi secara anatomi. Ternyata kalau diafragma dia geser juga ke atas. Sebenarnya dia itu bukan baik ya, yang baik itu lambung. Kenapa? Karena dia geser. Jadi yang baik lambung bukan baik hati. Mana ini? Jadi itu bisa ya, terutama kan bisa dibikin di sini ya kalau model seperti itu. Nah kalau dokter Diaris, ya dokter itu pakai duit gitu aja. Iya Pak Aki. Ya. dulu bikinnya, bikin apa dulu? Ketika di Jepang. Aku tak lali ya. Iya. Dulu bikin. Padahal dokter Arif ini duduknya tuh sebelah saya pas dulu. Karena cuma bertiga. Di lab kami itu orang Indonesianya. Akhirnya cuma bertiga. Itu semuanya ngerjakan ginjal ya. Mas satunya paru-paru. Mas Budi paru ya, Mas Budi paru. Jadi sebenarnya bukan serius ke ginjalnya, cuman waktu itu melihat short sensitive hypertension effect ke kidney, lebih ke gitu. Cuman itu proyek utamanya, tapi ketika di jalan ini kok nggak hipertensi ya, di dokter Arif tadi. Berapa bulan jadi hipertensi itu? Sampai itu? 8 bulan. 8 bulan, wah. Selama perjalanan mendapatkan hipertensi itu terus mikir ini kayak gini kayaknya kok nggak lulus S3 ya kalau nggak hipertensi. Iya. Terus melihat teman-teman mengerjakan kidney itu kok kayaknya cepat gitu. Kayaknya cepat, iya nggak? Terutama dokter Arif. Karena dokter Arif itu bikinnya model yang akut gitu. Ya. Kayak iskemik gitu, cuman UUO gitu kan. Iskemik 1 hari. 1 hari gitu. Iskemik itu 1 hari kalau model yang cepat itu memang iskemik yang pertama. Iskemik reperfusion cepat. Ya lumayan cepat kan, seminggu 3 hari 14 hari kalau dari hipotesis, 5-7 itu inflamasi. Nah kalau waktu itu mikir tapi dihubungin sama sensitive hypertension itu agak ribet gitu loh. Nah terus kita lagian profesor itu mengatakan bahwa beliau itu sebenarnya ke organ damage karena hipertensi. Nah terus akhirnya bikin model lah waktu itu bukan subtotal. Waktu itu bikin modelnya urinephractomy, dikasih doka sama garam. Dokanya apa doka? Deoksikokortikosteroid asetat atau dia itu prekursornya aldosteron. Prekursor aldosteronnya. Jadi pakai itu. Waktu itu ya agak lama sih, itu sekitar 6 minggu gitu, tapi masih lumayan daripada 8 bulan. Ya, 8 bulan. Coba angin ini aku bayangin bayar SPP. Tunggu tiga hipertensi ya. Hipertensi sih memang. Benar. Makanya itu ya itu alternatif. Kita memang kalau sekolah itu kan enggak, ya terutama kalau di sana enggak mikir duit ya, enggak mikir duit kan. Kita bebas mencoba ini, nyoba itu, temannya ngerjain ini, aku tak ngerjain gitu ya. Akhirnya dapat macam-macam. Waktu itu juga ngerjain subtotal. Bantuin sebenarnya bukan project sendiri. Proyeknya siapa ya? Iya. Ya suaminya beliau itu juga dulu barengan gitu aja lah. Itu satu teman. Bikin subtotal terus
bikin total nefrektomi total nefrektomi di gagal ginjal itu ya ini macam-macam sih. Terus bikinnya belum tentu berhasil, ternyata tergantung background hewan cobanya juga gitu. Kita pakai tikus SC129 sama Black Sheep itu ternyata hasilnya beda. Ya itulah. Nek di Hepar juga ada ya mungkin ya background. Iya, background itu berpengaruh nggak background strain mencetnya itu? Yang pernah saya coba kemarin itu kan body application ya. Kalau dulu saya nyobanya kan pakainya Vista Red. Itu survivalnya lumayan agak lebih tinggi. Kalau kemarin nyoba pakai mice yang VLBC mice itu lumayan ya mungkin. Sih kita paling rentan ya. Iya. Kalau untuk fibrosis saya menggunakan BL6 mice. Lumayan kuat. Sih ya. Ya emang kayaknya Black Sheep emang yang paling rentan ya. Rentan injury. Enggak. Enggak rusak-rusak gitu loh. Babsi. Bukan. Black Sheep ya. Sorry. Nek babsi rentan. Betul. Iya, Black Sheep ya. Di kidney model-model kayak glomerulosklerosis itu dia sudah banyak laporan itu dia resisten. Pakai artemisinin dan sebagainya itu ya. Jadi teman-teman semua kalau mau nyoba ingat strain dari tikus atau mencet itu sangat mempengaruhi. Ya. Misalnya di ginjal itu ya babsi pilihan pertama itu, Black Sheep ini pilihan terakhir. Di Indonesia juga paling banyak ya kayaknya. Babsinya ya, Swiss background babsi itu paling banyak. Ketersediaan animal sendiri di Indonesia bagaimana? Maksudnya mana yang ini kudunya saya tahu. Oh iya, silakan. Ya. Oke. Ketersediaan ya. Ini beliau ketua LRT ya, Laboratorium Riset Terpadu, juga ada hewan coba ya. Langsung satu jawab. Kita juga boleh Kalau enggak juga sih kalau iklan maksudnya ini kalau di UGM kita sih punyanya Swiss sama Boxy. Black Sheep kita masih ambil dari tempat lain, tapi yang perlu diingat adalah carilah di tempat yang memang dia breedingnya itu terpercaya gitu. Nah, karena ada beberapa strain yang harus dikawinkan dengan litter meat-nya, ada yang harus dengan solan litter meat ya. Jadi ngaruh nanti genetiknya berubah. Ini ada kata litter meat itu aslinya apa toh? Yang artinya itu? Artinya apa ya? Satu breeding ya. Satu breeding. Jadi misalnya tikus dia ada anak. Nah, anak ini kan litter meat. Sibling lah. Ya, sibling. Bahasanya Offspring. saudara kandung. Saudara kandung. Itu kan ya biasanya kita litter meat seperti itu. Jadi kita harus menggunakan ini untuk penelitian kita. Bukan tiba-tiba terus jika suka mendi. Jadi untuk menjaga untuk variasi genetik. Itu yang mungkin harus ditekankan ya. Di sini kayaknya masih belum terlalu. Tapi nak mikirnya itu namanya udah penelitian. Enggak. Ya tetap penelitian. Bisa. Itu sudah dikerjakan bisa. Maksudnya gitu bisa. Tapi dulu kita di anatomi dan kita pernah nyoba ya awal-awal tahun itu breeding sendiri. Wah, rataannya ngurusi memang. Oh iya memang butuh ini. Tapi kan kita bisa beli satu ini kan kita bilang untuk satu set itu bisa. Satu inbreeding itu bisa. Nggak harus breeding sendiri gitu. Iya. Walaupun kadang ya masih terbatas ya. Misalnya Rate ini dulu belajar kongenital ya. Kalau kongenital kan kadang waktu itu strictly ya, kapan dia umur berapa. Itu dulu gimana itu ngekalinya? Apakah kita bisa beli? Aku beli tikus atau mencet sing hamil 9 bulan. 9 bulan harus kembali lagi. 9 bulan mati ya. 9 bulan hamil 21 hari itu bisa nggak itu kira-kira? Kalau dulu kasusnya yang saya di sana itu kita bisa membeli tikus usia kehamilannya misalkan 7 hari itu bisa. Atau kita misalkan mau making sendiri itu biasanya tikusmu tau bukan? Iya, tikus. Itu kita campurkan misalkan tikus jantan dan betina dalam 1 hari. Kemudian besoknya itu kita pisahkan. Pada saat kita pisahkan itu kita hitungnya H0. Ya, cuman agak susah untuk menilai dia terjadi kopulasi. Apa namanya istilah itu? Kopulasi. Iya, itu. Hubungan intim. Bukan. Vaginal plak ya. Iya, vaginal plak. Saya dulu pernah agak susah saya melakukan pada saat usia kehamilan berapa itu kayak saya lihat uterusnya ada ini enggak apa namanya dibuka di bedah dilihat
pas umur mungkin 5 hari atau 6 hari dilihat. Kemudian pas saat umur 9, sebenarnya untuk CDS itu bisa 8 sampai 9 sampai 10. Tergantung kita mau bikin CDS yang seperti apa. Kalau mau stick yang CDS, lab CDS, biasanya dia harus lebih awal 8 sampai 9 itu idealnya umur kehamilan 8 sampai itu. 9 ya. Kalau kemarin saya pakainya 9,5, jadi kemungkinan terjadi reaksi dia juga tinggi. Padahal banyak. Padahal untuk menghasilkan LCD sendiri itu sedikit, kurang lebih 30 sampai 80%. Jadi kita misalnya dari 10 anak tikus mungkin harus dapat LCD 1 atau 2 saja, jadi sangat susah sekali. Jadi kita harus mengecek satu persatu dari fetal yang kita lahirkan, dicek diafragmanya intak apa tidak. Kalau yang dia diafragmanya tidak intak, kita ambil sebagai sampel. Wah, Itu lumayan juga. berarti terminal ya? Maksudnya diperiksa diafragmanya berarti kan? Iya, sudah sacrifice, sudah. Oh, berarti wis di sesar. Pada saat usia 21 kehamilan usia 21 kita Sacrifice. dilahirkan secara sesarian. Oke, sesar toh. Oh, begini ya. Terus kita lihat diafragmanya, baru kita ambil langnya. Kalau dia ada CDS, lab CDS, terutama saat itu saya ambilnya lab CDS, ya kita ambil sebagai sampel. Oh, oke. Jadi lumayan tidak, karena tidak mesti dapat sampel. Aku kan dari dulu tau penasaran golek vaginal plak iki yang ngomong. Iya, saya juga golek ini. Saya Wis tahu belum bisa. Cuman diajarin sih, tapi itu lihat sel sperma aja. Oh. Nanti pakai mikroskop cahaya, pakai slide glass gitu diambil plaknya pakai kanan. Oh, diambil ya. Berarti diambil. Diusap. Oh, diusap. Terus diusapin di gelas objek, Gelas. dilihat di mikroskop. Oke. Tapi ini dia langsung ketok nyolong-nyolong ya. Bukan ya. Dilihat di mikroskop. Itu yang diajarkan saya. Tapi itu bukan berdasarkan buku atau gimana Ya. Yo nek ewan coba kadang malah rawan-rawan buku. Nek delok nang jurnalnya dadan mencet diapakan itu tiba-tiba langsung dadi. Pas aplikasinya ora kan. Wah, ngeri banget. Ya, itu kalau mau mencoba ya berarti model-model komenital ini ya ada fleksibel juga. Tapi pakai apa itu teh ya? Kalau untuk lab hipoplasia kemarin saya memakainya nitrofen. Nitrofen. Masa itu ya? Nitrofen itu kayak retinoid menghambat Oh. retinoid seperti itu. Jadi Oh, pada saat retinoid, ya. Biasanya buat make up loh ya retinoid itu. Betul vitamin A derivatif. Iya, tapi dia iya. nggak ada komenital. Dia bisa menyebabkan komenital yang lain, misalkan cleft pada apa namanya? Oke, paratosis atau palato ya. Malformasi dari Orale satu, craniofacial malformation berarti ya. Oh, seru juga. Terus bisa jadi juga kadang-kadang kita tidak mendapatkan sampel karena sampelnya mati intrauterine fetal death dan sebagainya itu. Jadi agak Karena terlalu parah gitu ya. Jadi Oke. kehamilan bayinya tuh cuma kadang jadi jumlahnya sedikit, normalnya bisa 10 itu bisa jadi cuma 8 Karena api gitu ya. Terus berapa resolusi cuma kecil-kecil. Oh ya memang tantangannya. Aku pernah dulu bikin yang konenital ini ya mau DM, ibu tak DMG, pengen lagi genetik. Anaknya kan dari opo. Tapi susah ternyata bikin anak dari ibu tikus ya, ibu mencet DM itu ternyata susah. Nggak punya anak itu maksudnya. Anaknya Cuma sendiri. dua, Oh. terus kadang dimakan sama dia, nggak bisa ngurusi. Aduh ini kok malah sing mesake aku tak tega. Akhirnya pengen tak coba nih bapak EDM piye. Oke. Nggak tahu sih. Ya cobalah, kita coba ya nanti semoga mau ada ide silakan ya bapak EDM campur karo ibu tikus ya ini tikus terus nanti anaknya kita lihat ya jadi apa penuaan seluler malah pengen embrio kita coba kapan-kapan ya lihat penuaan selulernya dan sebagainya ya itu malah jadi kolaborasi kan ya, itu tadi kayak penisilin tuh penisilin ya karena farmakologi ya sering pakai kata anatomi penisilin Iya, iya. tapi kan hewan coba itu seberapa besar sih dia bisa menggambarkan jenenge fungsi pada manusia WB menurut yang gagal ginjal misalnya atau hipertensi itu seberapa besar dia menggambarkan fungsi? Maksudnya mirip dengan manusianya gitu. Oh, ini misalnya kreatinin naik, apakah terjadi proteinuria dan sebagainya? Proteinuria, kreatinin naik, proteinuria terjadi, cuman yang unik itu ternyata protein itu pada rodent proteinuria itu ternyata normal gitu loh. Jadi kalau kita menemukan protein di urin itu, ternyata ada terus. Iya. Jadi kalau kita
kita cuma lihat proteinuria sih nggak bisa. Nggak Gitu. bisa. Kita kira udah berhasil, ternyata emang dia normalnya. Duh, tiwas aku ngomong gitu proteinuria udah. Tapi kalau ada peningkatan dulu terus gitu, misalnya Maksudnya? sing apa ya di total untuk sampel nefrektomi. Ya di sini kita akan ada materi juga tentang salah satu teknik ya. Ini iklan loh. Ligating dan clamping untuk membuat salah satu model yang mencoba di ginjal sih. Ya, atau nanti dihubungi oleh badak dan sebagainya. Jadi misalnya kalau ternyata dia meningkat sih. Nah aku biasanya kan body scan-nya dulu. Body scan itu lumayan murah, 200.000, 150.000 sudah dapat 30 strip gitu kan. Nah Elisa kan lumayan. Oh oke. Kalau yang diperiksa pakai ELISA itu kan biasanya albumin ya. Mikroalbuminuria ya. Albumin. Sebenarnya sih murah. Kemarin saya bayarnya 13 juta itu dapat 10 plate. 13 juta dapat 10 plate. Plate. Padahal kita butuhnya seperempat plate. Nah, itu ya. Makanya sih harusnya itu dibeli untuk bersama-sama project yang banyak gitu kan. Cuma punya butuh satu kan yang lain mau beli. Iya benar. Tapi kita bisa ngapain? Bisnis gini kan itu 10 sen. Bisa. Nanti bisa beli di anatomi gitu kan. Anatomi. Wah, ini bisnis. Tapi tetap bisa menggambarkan kan seperti itu. Bisa. Jadi kan kita bandingkan dengan kontrol. Ada peningkatan. Jadi bukan peningkatan sih, lebih tinggi daripada yang kontrolnya. Kontrol sehat. Jadi tetap bisa. Kalau dari misalnya anemi dan sebagainya itu anemi bisa. Kita juga pernah lihat sih. Depar sama juga Mbak Teh? Yang saya lakukan saya kan CCL4 ya. CCL4 untuk menginduksi terjadinya liver fibrosis. Itu beberapa parameter seperti ALT, AST itu sama seperti manusia meningkat. Kemudian total bilirubin. Terus kalau yang lain marker pakai mRNA, jadi kayak IgA-beta. Kalau ELISA dulu pakainya itu serum hyaluronik acid dan sebagainya itu sama ada peningkatan juga. Itu ada nggak ya? Ada. Oh ada. Baru tahu ya Pak. Kalau pada red itu kelihatan sekali, nanti kita lihatnya dari telinga. Oh dari telinga. Kalau pakai BL6 mice juga kelihatan, tapi kalau BL6 mice itu nggak terlalu kelihatan. Cuman dari segi tikusnya, penampakannya lemas dan begitu ada. Ya. Pakai siang. Iya, lemas itu sampai sama. Kalau mereka saling ketemu terus, kamu kok berubah ya warna? Make up lo, si mencet. Yo, berarti itu cukup menggambarkan ya. Tapi Webi misalnya, Webi misalnya kita bandingkan ya. Kamu kan bikin model hipertensi yang menginduksi gagal ginjal. Tapi di lain sisi kan ada model subtotal nefrektomi yang dia juga model gagal ginjal. Nah itu perbedaannya apakah ada? Selain nunggu waktunya? Perbedaannya ini dalam hal apa ya? Misalnya kalau semuanya itu kan model kronis. Sekarang kita mau mempelajari apa? Kalau misalnya itu pengurangan massa ginjal ya subtotal. Dia lebih ke progressive kidney disease gitu kan. Kalau yang doka itu kan lebih ke hipertensi yang kemudian ada kidney fibrosis. Terus apanya lagi ya? Berarti kalau misalnya hipertensi atau diabetes katakanlah, itu mungkin lebih menggambarkan perjalanan penyakit. Ya, tujuannya itu apa gitu. Jadi kalau diabetes itu lama banget sih mau bikin. Diabetes itu. Paling 8 minggu itu baru hipertrofi. 8 minggu ya. 8 minggu 2 bulan ya. Cuman hipertrofi. Belum lulus dengan slightly proteinuria biasanya. Belum yang masif kelihatan gitu loh. Jadi kalau kita mau menampilkan gambar itu belum terlalu beda banget gitu. Paling ya kita di hipertrofi terus urinnya lebih banyak. Scoringnya paling baru 1 atau 2 itu sklerosis. Poliuri paling itu yang kelihatan. Poliuri itu udah sejak awal sih. Tapi karena ini sih karena dia juga minumnya polidipsi, poliuri, polikarpi itu. Poli tinggi. Dipsi ya, misalnya dipsi ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ternyata. Wah, soal pertanyaan ini. Ya, pengalaman narasumber terkait penggunaan asam oksonat versus injeksi
asam urat secara intraperitoneal untuk induksi nefropati urat pada mencit. Manakah yang efeknya lebih disruptif terhadap histopatologi ginjal? Ya, ini pertanyaan dari Dr. Agung ya. Wah, dari Unut. Unut tahu kan? Udayana. Dulu ada teman saya itu mau kuliah, tapi kan bapaknya kansen itu, jadinya nggak jadi kuliah karena bapaknya, Pak mau kuliah ya, kalau kuliah di Udayana akhirnya nggak jadi. Pernah ya kita kemarin itu sih jawab aku berarti. Iya. Ya kita kemarin itu bikin model hiperurisemi nefropati ya, itu kan biasanya model-model gagal ginjal bisa via induction siklosporin atau apa untuk bikin modelnya. Asam urat itu kita coba dulu 250 mg ya, tapi banyak sing mati dari jurnal yang kita pakai, akhirnya tak turunin dari 125 mg. Itu pun ya so-so, banyak apa kemungkinan hidupnya lebih besar sih waktu itu, dan juga terjadi juga pada hari ke-14. Ya, tetapi yang asam oksonat ini dia dicampur diet. Ya kadang di sini kalau mau mencampur diet kan agak susah ya benar. Contohnya dia Duyaris juga bikin yang nyampur diet. Adeni. Apa kan? Adeni sama asam. Kalium. Apa? Kalium. Kalium. Tapi lebih tinggi harganya daripada ini lucu banget. Jadi kalau bikin diet ya, diet yang apa salah satunya itu diturunkan, harganya lebih mahal ya, kalau nggak salah ya. Berkurang isinya. Kalau oksonat kita belum pernah bikin sih, karena memang ya dulu waktu aku jurnal submit ya ini kelas sebagai kita kelas sebagai dulu ditanya bagaimana perbandingannya dengan oksonat, ini malah mungkin reviewnya aku dulu. Akhirnya kelas saya technically dia difficulty in Indonesia. Jadi tak bersih untuk ya akhirnya diterima aja. Ya alhamdulillah juga. Jadi mungkin kalau ngeles masalah-masalah teknis itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang mana kita sah-sah saja kalau ada di masalah teknis. Lo middle income country. Ya. Kita nggak punya duit, gitu ya, wes. Oke, apa-apa. Iya lah, kadang 1 bulan nono kan lagi pesan, terus kudu submit. Mana? Memang ya negara kita baru seperti itu ya, tapi kan tetap harus jalan. Ya terus kalau dari segi patomekanisme, itu atau sisi molekuler lah, itu orang ilmiah. Itu oh ikut mau ilmiah. Ini menurut untuk ikat skill lah. Oh ini terus dong meratali sisi kan. Apa yang dapatkan di podcast ini nggak ada, nangis juga. Kalau yang dari patomekanisme terjadi apa saja yang bisa kita lihat, kan nggak cuma terus fibrosis, gangguan fungsi. Kalau CCL4 itu kan dia ini yang menyebabkan radikal bebas CCL3 atau diklorometil. Ya efeknya kerusakan hepatosit, terus kemudian aktivasi dari hepatic stellate cell. Kita lihatnya ya biasanya kalau untuk fibrogenesisnya lihat alpha SMA expression itu ada apa? Kalau di liver itu karena aktivasi hepatic stellate cell. Dia normalnya kan quiescent atau tidak inaktif. Jadi sub apa namanya di atas subendothelial space di spatium diesel. Iya, spatium diesel. Kayak aku gitu. Ya normalnya kan di situ dia kalau pada liver fibrosis dia menjadi kontraktil, aktif seperti itu. Kemudian mengekspresikan alpha SM ini. Terus contohnya hampir sama dengan ginjal. Nah, inflamasi barang sama. Ada bisa dilihat juga ya, CCL4 gitu. Iya, TGF-beta dan sebagainya prosesnya hampir sama. Kemudian kalau untuk proliferasinya PGGM dan sebagainya. Terus kemudian saya juga mengukur dari derajat fibrosisnya tuh, saya nggak tahu ini apakah bisa atau enggak. Saya dulu pakainya ISAC score. Jadi mengukur derajat fibrosis pada livernya tuh pakai yang untuk human. Oh ini ya. Baru ini, aku belum. Jadi saya misalkan kan ada fibrosisnya letaknya misalkan baru di portal, kemudian ya, baru ada beberapa portal, nah 3 skornya berapa, lalu ada bridging fibrosis dan sebagainya. Terakhir misalnya yang poin 6 tuh kalau nggak salah terbentuknya nodul-nodul dan sebagainya, hampir mirip kayak scoring cirrhosis dan sebagainya itu. Oh berarti pakainya scoring ya? Scoring sama imaging, jadi saya double. Ya, okay. Saya ada degree-nya sama luas areanya. Luas areanya. Ya. Ya. Untuk bedanya ini ya, kalau untuk elang itu yang agak susah kita mengukur area, karena elang itu kan banyak alveolar space, dia bolong-bolong itu yang agak untuk mengukur satu dia agak ribet. Dan yang menurutnya yang
alveolarnya dicomot, tidak diikutkan dalam pengukuran. Biasanya 2 kali mengukur ekspresi dari yang kita cari, ukur ekspresi dari tissue density. Oh, Jadi kan bisa bisa pakai media cuma sekedar gitu kan ada hampir sama ya. Wah, ini besok dimasukkan ke materi hot lab ya. Jadi ada tambahan materi untuk paru ya, untuk paru. Kita kan hampir nggak perlu di apa-apa kan ya, tinggal kasih area persentase. Kalau orang saya belajar tapi yang nggak tahu itu coba-coba sendiri. Karena kita juga coba-coba ya, seru ya, seru nih. Ya, nah ginjal ya Bu. Ya, Kok ginjal apa ya? Ya banyak sih yang bisa dilihat. Kita kalau misalnya ginjal biasanya kita lihat fungsinya dulu, dibuktikan dulu toh fungsinya berubah enggak, lihat tes fungsi ginjalnya. Kemudian setelah itu anatomi deh, histologinya. Histopatologinya itu seperti apa? Nanti bisa dilihat di glomerulusnya. Paling gampang sih pakai glomerular injury score. Glomerulosclerosis score atau glomerular injury score. Itu yang biasanya kita lakukan. Iya, betul. Terus kalau mau lihat ke molekularnya kita bisa lihat ini yang apa ya, misalnya kalau diabetes kita bisa lihat podosit ya, bisa pakai WT1, WT1 apa sih? Wilm tumor 1. Ya, nah itu terus bisa pakai nefrin, podosit. Ya. Nah itu bisa dilihat pakai immunohistochemistry atau pakai fluorescence. Kerusakan di situ tuh di diabetes. Di doka juga ada. Terus hipertensi kan gangguan pertama kali tetap filtrasi juga kan? Berarti misalnya dari gangguan filtrasinya itu bisa kita lihat fokus nang podosit, mana bisa juga. Ya mau fokus kemana juga boleh aja. Tapi kalau mau ke umumnya dulu ya nggak apa-apa. Terus nanti umum maksudnya tuh general yang ginjalnya dulu, terus nanti baru ngarah ke khusus gitu ke molekuler. Nah fibrosis juga hampir sama sih di GF beta. Terus nanti kayak dulu dokter Afi malah mungkin bisa cerita yang endothelial to mesenchymal transformation transition itu. ya. Terus bisa lihat alpha SMA. Cuman kayak fibroblast itu kan markernya produk angel ya. Memang itu kan mesenchymal cell ya. Mesenchymal cell. Jadi ketika normal kita udah generasi dulu. Jadi ketika normal itu kan kalau kita lihat kan nggak ada myofibroblast ya. Jadi kalau kita lihat, ini misalnya itu bulat toh. Ya, terus kan nama sel ini nggak iklan ya. Ini misalnya fibroblast kan ada di samping-samping ini. Terus biasanya nama vessel itu ada juga pericyte. Nah, kita lihat di sini. Ini dalam keadaan normal mereka jadi kayak 1 miliun internal gitu. Tapi ketika dia fibrosis di apapun modelnya ada muncul myofibroblast tadi ya, mungkin yang bisa jadi topik penelitian juga myofibroblast ini dari mana? Ya, myofibroblast dari mana? Itu mesti dipelajari juga di Hepar kan. Ya, bisa dari epitelnya, lewat epithelial to mesenchymal transition, tapi yang terakhir dari sini fibroblast. Jadi fibroblastnya ini malah dia berproliferasi, gitu. Terus akhirnya jadi myofibroblast. Nah, ini myofibroblast pertama. Ya, ini jadi myofibroblast. Kenapa disebut myo? Karena dia punya aktin tadi ya, bisa kontraksi tadi. Ya, dan akhirnya ya yang unik juga ono erythropoietin tahu ya. Erythropoietin itu dihasilkan oleh fibroblast dan pericyte yang di sel-sel interstisial. Ketika dia proliferasi, harusnya erythropoietinnya kan banyak karena fibroblastnya banyak. Ternyata phenotypic changing, perubahan fenotip bahasa Inggris gimana? Kado dong ya. Kan bahasa Inggris itu bahasa Inggris salah paham. Ayam salah, ayam lupa. Ini tekan tinggi. Ternyata walaupun dia proliferasi, tapi erythropoietinnya rendah. Berarti ada kesamaan mekanisme ya antara fibrosis Hepar karo ginjal. Ada. Yang sudah kita bahas tadi ya. Ya silakan dirangkum sendiri. Ya. Terus Bu Haris kan sudah lama di Jogja, di UGM. Kira-kira dulu apakah membuat juga model-model yang sama waktu di Jepang? Sama sih yang dikerjakan juga bikin model hipertensi, tapi kalau dulu kan pakai knockout ya, pakai knockout gitu. Jadi kita lihat efek gen itu pada penyakit hipertensi dengan buat hipertensi. Kalau sekarang ini kita nggak punya knockout. Nah tapi karena saya di farmako ya model hewan itu membantu untuk drug development gitu, jadi itu bisa dikerjakan untuk seperti itu. Tapi ya tadi kita mau harus tahu
ini model hewan ini apa atau tujuannya. Nah, kita mau bikin obat untuk hipertensi, terus modelnya nanti ya hipertensinya harus cocok gitu loh ya. Untuk yang diobati dia harusnya ya primary hypertension lah, karena kita mau obat hypertension. Mungkin lebih kayak gitu ya, kita harus tahu ininya. Ini menarik gitu. Kalau kita mau bikin model hipertensi, nah hipertensi kan sama CKD juga bisa. Bisa. Bagusnya bikin model CKD-nya atau hipertensi dari awal? Maksudnya bisa dua-duanya Bisa soalnya dua-duanya ya, bisa bisa CKD terus hipertensi, CKD kalau itu terus kan hipertensi, total ya. nefrektomi kan. Oh. Tapi kalau misalnya hipertensi jadi CKD, Oh. yang bisa pakai doka tadi, Oke. atau angiotensin juga bisa sih. Nek Aisyah, Hexol. kan banyak aku harus tahu ya. Kalau pakai Aisyah gimana? Setahu perdasarkan pengalaman Iya. Diaris di Jepang kan, Enggak wah bisa. susah ya. Kadang berhasil, kadang enggak. Kalau dihubungkan sama nefrektomi gitu, Yuni nefrektomi ya. Itu bisa. Bisa ya? Bisa kalau itu. Berarti- Kalau cuma garam tok, ada sih laporan. Ini pernah dengan kerja sama dengan orang, dia cuma pakai Hexalt aja selama berapa bulan ya? Nggak sampai 8 bulan yang pasti, saya lupa dia berapa lama. Tapi yang pasti nggak mingguan, nggak sebulanan. Nah itu tuh bisa tensinya bisa tinggi. Cuman Hexalt, cuman saya nggak yakin dengan cara pemeriksaan tensinya. Iya betul. Kalau pemeriksaan tensi itu juga nggak gampang gitu Oh, loh. susah. Ya udah tau lah dokter Arfi. Aku biar grupnya kita kan hypertension. Iya, hypertension. Tapi aku nggak tahu. Dia jadi kidney group nih. Iya, 2 tahun aku dulu belajar aterosklerosis ya dan sebagainya itu orang itu hasil. Terus adik kelasku Diaris, Diaris pinter. Terus sama Mas Budi meneh, aduh aku itu aja, masa saya diore kayak ini gitu. Ada aku pindah. Ya, kalau di Hepat ya teh, apa yang bisa dilakukan di sini? Ya ini yang mungkin model-model surgery seperti bile duct ligation itu ya, itu kan dia bisa memunculkan fibrosis karena adanya stasis dari aliran bile duct. Itu bisa kita sebagai model misalkan ekstra hepatic cholestasis, misalkan karena biliary adhesion atau dan sebagainya. Kalau bisa juga memodelkan intrahepatic cholestasis juga nggak masalah, yang penting ada stasis dari aliran empedu ke Nah intrahepatik ligasi ini kan di mana? enggak, kalau proses itunya maksudnya Sama. iya, lama-lama kan juga ada. Oh, oke ya. Berarti menumpuk ke atas internal. reflux ya. Jadi kalau memodelkan cholestasis, kalau badak itu lumayan sebenarnya mudah. Mudah ya. Pada umur setelah 2 minggu itu sudah bisa muncul fibrosis. Oh ya cepet ya, Iya. kode kita. Kalau udah kemarin saya 4 minggu sudah fibrosisnya tingkatannya sudah rusak lah. Oh ini kan setahun nyoba ya, kan sudah pernah nyoba. Ya kapan-kapan di hotline ya, iklan ya sorry. Jadi itu relatif mudah. Tapi Mortalitasnya karena kemarin itu saya pakainya BRBC ya. Babsi ya, itu, babsi. Babsi. Itu Swiss Baker. apa namanya? Ya, rentan itu tadi ya. Tadi. Rentan. Dari segi dipegang dari awalnya dia udah lemes dibandingkan ya. Kalau saya kan dulu pakainya BL6 Oh, iya. Oh ya flexi. Sehat banget ya. Flexi Tapi terus. kalau untuk badan dulu pakainya red, jadi lebih tahan, lebih Oh, lumayan. berarti disarankannya red. Mungkin ya red juga lebih Red lebih kondusif memungkinkan. ya, lebih memungkinkan. Bisa. Wah. Kalau BLBC kemarin ya lumayan sih juga. Kadang-kadang kita prosedur operasi itu yang bisa menyebabkan kematian juga atau Berarti memang kita ya ada tantangan teknik juga dong di situ. Iya. Butuh mana nggak kaca pembesar? Kemarin saya ke Loh, Mikroskop. Kalau dulu di Jepang pakai mikroskop surgery, kalau Oh, kemarin nyoba oke. untuk BLBC mas tuh bisa dengan mata ada. Di box di Iya, cek bisa. Cek itu. Oh, apa itu? Keberhasilannya? Tapi kemarin juga nyoba pakai mikroskop juga, tapi maksudnya bisa terlihat kita harus memisahkan dengan arteri sama venanya itu kan. Iya, Kemudian iya. kalau yang masuk ke hepat kemudian ligasi di proximal dan distal, kita bisa melakukan diseksi atau tidak itu tergantung mau apa namanya parsial atau total tergantung. Kalau yang tanpa diseksi kan kemungkinan masih ada bisa ngalir, tapi kalau yang dipotong diseksi total. Berarti kalau di seksi itu dua gini, Antara dua gini atau gini dipotong. Iya. Di ginjal juga apa yang menunggu ya? Oh. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Oh iya. Iya. Jadi itu juga kadang dipotong ini, karena untuk mencegah
reflux toh. Kalau ada reflux itu biasanya infeksi. Iya, terus juga mungkin aliran dari apa namanya getah benihnya yang ke arah ke intraperitoneal juga bisa menimbulkan infeksi sendiri. Jadi makanya Oh, enaknya di popang main. Ambil aja ya. ya, saya lebih cenderung biar kita yakin bahwa itu tidak terjadi rekanalisasi dan sebagainya, saya lebih enaknya dipotong. Tapi nek rekanalisasi bisa jadi model juga ya. Iya, sebenarnya nggak masalah. Ya misalnya gini, diobstruksi kan, habis itu obstruksinya diambil, jadi rekanalisasi. Oh ya. Kayak nang Ya, ischemic reconvulsion gitu. Ya, tapi itu bentuknya obstruksi IPT. Misalnya kayak batu, Iya. dia mau terus batunya harus diambil. Iya. Tapi dulu aku wes tahu nyoba tapi susah ya, merekanalisasi. Ini butuh klip ya, klipnya kecil ini. Klip terus nanti misalnya gawe ligasi tapi cuma 7 hari, habis itu klipnya diambil. Kita kasih obat misalnya, nah itu regenerasinya gimana gitu. Ya. Oh ini tadi ada pertanyaan untuk Dwi, bagaimana membuat model hipertensi pada daerah rural ya. Untuk tempat atau lab dengan resource terbatas. Waduh. Resource-nya sama sih, di sini juga terbatas sebenarnya. Kalau Operasi diet sendiri gimana? Peluang untuk Diet aja. terjadinya, maksudnya diet saja itu kamu terjadi hipertensi Bisa. itu kan Nek diet mungkin susah. Diet hypertension, high salt itu harus pakai salt sensitive hypertension kalau yang SHR itu loh. Itu Oh, lebih cepat. sub sensitive Spontaneous berat ya, spontaneous hypertension berat ya, Kyoto. Kyoto bisa. Di Indonesia no? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bisa beli. Cuma ini kan bilang rural ya, maksudnya Ya, bilang area. tukunya nang Kyoto. Enggak. Itu sudah di mana-mana. Gimana ya benar. Ada bisa. Cek laboratori ya Ya, biasanya ya. Kalau bisa. mau mencari-cari apa maintenance dan sebagainya Di sini juga udah ada kok distributor yang bisa menjual itu ada, nggak mau beli bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada hewan-hewan yang genetic modified gitu, bukan modified, dia spontaneous genetically change ya. Kalau yang di rural ya mending operasi yang gampang-gampang gitu. Kalau saya sih Ya, lebih betul. semua kayak bukan subtotal itu juga harus gampang juga sih saja. Subtotal gampang. Gampang, cuman harus secara teknis harus latihan Iya, dulu. benar. Karena kalau yang subtotal itu dia cepat hipertensi, cuman nanti operasi yang ambil poli superior inferior ginjal yang tahap itu yang agak susah. Ya. Dan dia degree keparahan dari CKD-nya itu tergantung sisa ininya nih loh, sisa remnantnya. remnant ginjalnya itu. Tapi itu gampang, cuma operasi aja. Terus kalau yang di nefrektomi itu juga gampang, cuma kita butuh doka. Cuma di doka itu di Indonesia juga Ada ya. jadi itu disiplin. Kalau kayak LM itu Bu? LNM juga gampang. LM. LNM nggak usah operasi, kalau nggak suka operasi pakai LNM. Oh iya tuh, rasa nggak ada operasi loh ini. Itu bisa langsung. Oh, oke. Karena dia nitric oxide inhibitor. Oh. Dia kan jadi vasokonstriksi gitu ya. Iya, masa sih. Nah itu juga bisa sih, itu beli dari Indonesia juga bisa. Nggak mau operasi. Cuman ya itu tadi tergantung tujuan penelitiannya. Oke. Nek waton hipertensi, bukan waton sih, cuman apapun hipertensi saya pengen belajar ya nggak masalah. Masalah. Tapi kalau punya tujuan saya pengen belajar tentang hipertensi pada gagal ginjal, ya harus Gagal ginjal kan dulu, Iya. hipertensi atau hipertensi dulu, gagal ginjal. Ya itu kan tergantung tujuan Tergantung kita ya, penelitian. sebenarnya. Aku yang waktu balik ke sini juga bingung ya, arep ngopo kan beda banget ceklane no. Maksudnya di sana kayak apa anatomi yo. Ya ini kita nyoba model Dewan coba itu gitu ya. Waktu dulu masih model mandul. Karena lab kita itu kan bukan lab yang seharusnya ya katanya. Aku sering mengatakan itu kan lab yang seadanya. Tapi kalau mau pemeriksaan transkriptomik ada. Iya, C ada. Oh ya apa ada? Ada apa-apa Kayak ada. minimarket. Oh, ya, supermarket ya. Emang itu kamu ya ini tujuan ya apa ya? Gulu cita-cita ya pengen gawe lab sing kaya supermarket. Lab supermarket itu jadi acara apa ya kita ya? Kapan nanti ya? Itu jadi cita-cita saja. Ya oke, ini ngomongin pemenang ini wis sakdurunge wis meh rampung ya 5 menit ya. Mungkin kata-kata penutup ya. Ya, apa yang bisa ditutup? Kate mungkin Oke. apa yang ingin dilakukan di sini dan mungkin kolaborasi ya bisa sama teman-teman gitu. Ya karena itu saya banyak ke arah liver ya mungkin sekarang
mengembangkan yang sudah ada di sini dulu. Misalkan karena DM ya, DM itu prosesnya di refer akibatnya seperti apa. Misalkan sudah DM tipe apa yang 2 bulan itu saya melanjutkan penelitian itu. Sementara itu dulu, terus kemudian kemarin nyoba bed application sudah umur 28 itu sudah saya lihat sudah cukup bagus mungkin. Tapi kalau kita mau lebih mild mungkin 2 minggu aja udah cukup. Saya lihat dari kan 4 minggu itu udah fibrosisnya udah sangat merusak. Heparnya sudah sangat rusak sekali. Terus kemudian badannya proliferasinya sudah sangat sampai dilatasi, terus kemudian tular reaksinya sangat tinggi sekali. Jadi mungkin 2 minggu itu mungkin sudah cukup. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu udah bisa untuk model, bisa untuk model. Teh nanti bisa dipotret ya biar bisa untuk apply. iklan. Mengais rezeki. Ya, terus kalau Bu Epi ini ternyata ada pertanyaan lagi. Mengapa marker cedera glomerulus yang banyak dibahas belum tumor 1, nefrin, podosit? Kenapa ya? Ya memang itu. Ini dia kok kan. Dan tergantung tujuannya apa. Itu melihat podosit, yaitu marker yang diterima gitu loh ya. Ya memang itu. Iya, marker yang diterima itu. Yang mau meriksa apa namanya endotel ya nggak boleh tumor. Iya. Kan? Nah, jadi emang marker yang diterima, yang bukan diterima, yang diketahui yang paling cocok untuk melihat si podosit itu. Iya, betul. Iya. Jadi aku dia nih kita kan manusia itu dulu ya ceritanya Nabi Adam, ya kan dikasih kemampuan pertama kali Gusti Allah kan memberi nama. Nah kalau di dalam mekanisme kita sebagai ya, penelitian itu nama itu kan kayak marker ya, memberi marker ya. Setiap sel itu kan mesti punya marker. Nah yang markernya itu ya kita lihat. Atau setiap kejadian itu juga punya marker ya, proliferasi, pCNA, Ki67, apoptosis, Bugs, Caspase itu kan sebenarnya marker dan kemampuan manusia untuk memberi nama. Kita lihat lagi ya. Biasanya ya. Kan ada TRPC6 gitu. Ya monggo. Silakan Ya mangga silakan. Ya silakan mau pakai itu yang penting bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya semuanya bisa dipertanggungjawabkan mau pakai apa. Oh ini satu lagi ada yang bertanya ini. Oke, jadi pada pembuatan model neurodegeneratif gangguan sistem saraf pusat tikus, kira-kira parameter apa yang dijadikan patokan bahwa induksi berhasil? Apakah dari Morris Watermiss saja? Wah, tekan saraf ya. Ada pengalaman? Enggak, kalau misalnya kita ini secara general secara general itu biasanya kita melihat yang terlihat, misalnya fungsi gitu, fungsinya terlihat beda enggak gitu. Misalnya kalau tadi neurodegeneratif, misalnya dia jadi pelupa, ya itu kan kita harus buktikan dulu toh dia pelupa. Nah itu secara umum kan fungsinya berubah. Terus nanti setelah itu baru secara objektif ya, fungsi kan kita lihatnya kalau di sistem saraf pusat kan kita rodok subjektif ya. Nah ini lebih objektif ya, misalnya apa markernya yang turun, saya protein apa, saya nggak tahu sih karena saya nggak ada penelitian neurodegeneratif. Ya markernya apa yang bisa dilihat entah di tingkat protein atau RNA gitu dilihat. Ya secara umum biasanya kita lihat fungsi, terus kemudian lihat yang objektif tadi, marker-marker tadi. Bisa di lab, bisa hormon, bisa protein yang lain. Rasanya ada komen nih dari neurodegeneratif ini. Wah, ini kebetulan nggak ada pengalaman. Kalau fungsi ini, kalau tikus saya Morris ya pakai mesh. Jadi mesh itu biasanya dipakai untuk itu. Jadi kalau ada penurunan dan aku mikir ya kadang kita bikin model itu kan secara gold standar pemeriksaan. Sklerosis itu harus ada plak. Kalau kita state ini apa sklerosis harus ada plak. Kalau tanpa itu ya model yang lain harus kita state. Misalnya fibrosis itu ya ono series red dengan fibrosis atau masong tidak terjadi skor fibrosis yang tinggi dan itu bisa kita lihat dengan berbagai macam cara fungsional lagi terus transkriptomik proteomik gitu kan. Jadi habis ini kan mungkin teman-teman juga bisa bikin judul proposal itu analisis transkriptomik proteomik seluler molekuler. Nah, biasanya menurut kita ketemu ya. Alhamdulillah. Mana dalam ngetren namanya. Tapi yang penting orang gold standarnya. Dan gold standar itu semakin sederhana sebenarnya semakin benar. Teh ini ada lagi teh pertanyaan terakhir. Bertanya pada dokter Atik ya, jika model fibrosis hepar untuk pengambilan jaringan heparnya sebaiknya lobus yang mana? Kalau dulu itu karena saya itu ini ya kemarin yang di lobus left lateral, yang left lateral. Left lateral. Tapi
lebih ke translational research. Hmm. Kita mengimplementasikan suatu stem cell di lobus heparnya. Jadi kita Oh. mengambil yang ada ditransplantasikan sama yang tidak Tidak ditransplantasikan. transplantasikan. Nggak ada masalah sih, karena kan fibrosis itu general ya, tidak cuma satu lobus dan sebagainya. Kalau saya suka ngambilnya yang lateral itu. Tapi sebetulnya konsisten ya. Ya pasti Lateral, semua lateral, diambil ya. lateral. Untuk CDA juga seperti itu sama. Kita ngambilnya lab juga lab semua, nggak bisa kanan atau ini. Saya sama seperti itu. Oke, tadi Konsisten. Dwi belum kata-kata terakhir pesan Pesannya apa ya? Pesannya Mau apa? tentang ini ya, tentang pembuat penelitian gitu Ya, oke ya. Ya, penelitian itu di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang bisa dikerjakan. Ya, kayak dokter Ardi aja di labnya tuh apa ada ya. Oh ya, apa-apa, alhamdulillah. Jadi yang penting kita tuh punya tujuan penelitiannya apa, kemudian mencari modelnya tuh yang pas dengan tujuan penelitian sehingga nanti interpretasinya tuh ya pas. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas rawuhnya dan narasumber kita. Terima kasih Dr. Dwi Haris. Ini kelihatannya ada souvenir ya, Win? Souvenir, Win? Hand sanitizer apa? Souvenir. Mana gitu ini? Ya ini biar untuk kenang-kenangan saja. Oh, Kan iya. bintang tamu ya, bintang tamu. Kalau kita kan biasa ya. Oh gitu dong. Kasihan. Mana Win? Ayo. Terima kasih ya. Oh, Ini iya. voucher IHC Oh, untuk 5 oke. sampel. 5 sampel itu kayaknya teaser ya. Voucher IHC untuk 5 sampel ya. Ini untuk mengangkatkan. Itu dia bilang juga dong. Oh. Tidak lihat kasih dalam. Iya, jadi kalau mau IHC-nya ini harus dibawa ya. Oke. Jadi kalau hilang ya hilangnya kesempatan. Terima Nanti di kasih. rumah kalau anak itu duitan. Ya apa boleh penting ada. Ya tapi idenya tadi yang neurodegeneratif mungkin jadi tema berikutnya seru ya kita ya. Mungkin nanti bos saya ya dokter Iya. Dicayani yang dari neuro itu ya. Sama dokter Ina dari Histo kita ambilkan ya. Tapi aku nggak berani nanti di moderator ini. Enggak deh, enggak dong dokter Ani yang ngapunten ini ya. Wah wes. Ngapun sama dokter Ina ya. Oke ya, jadi sudah selesai. Terima kasih sekali teman-teman semua yang atas rawuhnya dan ini kita tutup dengan bersama-sama. Ya, kita tutup 1 2 3 4 5. Ya, alhamdulillah sudah ada di Anatomi Punya Sinema. Cayu, terima kasih untuk break ke session berikutnya. Nah, kita bisa minum-minum dulu. Terima kasih Dr. Dwi Haris ya. Itu live ya? Live. Gimana? Sana. Live mungkin.